Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Richa Kusmaini Channel. Saya akan membahas sambungan dari video sebelumnya, yaitu adab dan etika bicara dengan anak laki-laki. Tapi saat ini saya akan membahas adalah seni menegur dan memuji anak laki-laki. Seni menegur dan memuji anak laki-laki. Kalau menegur berarti ada yang salah. Apa yang salah? Salah itu adalah ada peraturan yang dilanggar. Sekarang kita bicara peraturan apa yang telah dilanggar. Sebelum masuk ke sana, saya akan memberikan pengantar dulu seperti yang disampaikan. Materi ini berdasarkan dari video yang saya tonton, dari videonya ceramahnya Ustadz Dr. Aisyah Dahlan. Siapa Dr. Aisyah Dahlan? Video sebelumnya saya telah menjelaskan profilnya, ada beberapa yang sangat luar biasa sekali. Yang fenomenal adalah selama 22 tahun beliau ini berkecimpung di di bidang narkotika, penyembuhan narkotika, termasuk di kepala unit narkotika. Tada kan saya nyari-nyari lagi nih 2003 sampai sekarang kepala unit narkoba Rumah Sakit Bayangkara Sespime Polri Jakarta. Jadi berhubungan dengan narkotika dan penyalahgunaan narkotika, berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, berhubungan dengan anak-anak sekali, karena banyak anak-anak yang terlibat dalam bisnis tersebut, dalam bidang tersebut lah. Oke. Nih, sebelum bicara ke seni menegur anak ya, yang ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan untuk bicara kepada anak pada umumnya ini. Jadi manusia ini kan otaknya diliputi dengan sistem saraf banyak banget, 100.000, kalau nggak salah Ibu Aisyah adalah 100 miliar ya, kalau salah silakan koreksi di kolom komentar. 100 miliar sistem saraf di otak ini, dan sistem saraf itu menyambung ke tubuh kita. Jadi sistem saraf itu menangkap sinyal-sinyal seperti sinyal HP, sinyal telepon, sinyal listrik. Apa aja yang ditangkap sinyal-sinyal tersebut dari saraf kepala disalurkan ke tubuh. Jadi tersebarlah sinyal-sinyal itu ke seluruh tubuh. Apa yang ditangkap oleh sinyal-sinyal tersebut? Ada 5 yang ditangkap, yaitu yang pertama adalah apa yang ditangkap oleh panca indera. Panca indera itu penglihatan, pendengaran, penciuman, itulah ya 5 ya. Kemudian apa yang diucapkan, apa yang ditangkap panca indera, apa yang diucapkan, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan. Apa yang ditangkap panca indera, apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikirkan. Itu semua itu sinyal-sinyal itu ditangkap oleh sistem saraf, kemudian dihubungkan ke seluruh tubuh. Makanya di antara kelima sistem saraf itu yang paling peka, yang paling kuat adalah pendengaran. Pendengaran ini lebih kuat dari penglihatan. Makanya anak-anak muslim, bayi-bayi yang baru lahir muslim itu diazankan dan iqamatkan pada telinga kanan dan telinga kirinya. Itu kenapa? Karena pendengaran itu lebih peka dibandingkan penglihatan. Walaupun begitu, walaupun pendengaran lebih peka dari penglihatan membawa pengaruh besar juga terhadap pola asuh orang tua kepada anaknya. Nanti ibu bakalan tahu. Jadi apa aja sih seni menegur dan memuji anak itu? Yang saya mengelompokkan ada 3, yaitu yang pertama adalah menggunakan kata-kata yang positif. Orang tua harus menggunakan kata-kata yang positif agar anak-anaknya bisa menjadi baik itu. Yang kedua adalah memberikan contoh. Yang ketiga adalah teguran 1 menit. Jadi 3, yang pertama gunakan kata-kata yang positif, yang kedua adalah orang tua memberikan contoh, yang ketiga adalah teguran 1 menit. Ini sangat relate sekali, berhubungan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Maksudnya adalah kalau zaman 50-40 itu zaman kolonial, sangat keras sekali, orang mungkin sekolah nggak pakai sepatu, sendal gitu, tapi pada zaman itu bisa, tapi pada saat sekarang tidak bisa dilakukan yang seperti itu. Zaman sekarang punya metode lebih teknologi, terus tidak bisa ngomong kasar, bertindak kasar, bisa dikadukan ke PAI, ke Komnas HAM. Kalau dulu mah tahun 60-an itu biasa aja lah orang tua menggampar anaknya, tapi kalau sekarang nggak bisa.
ada undang-undangnya. Itu jadi itulah maksudnya Rasulullah, didiklah anakmu sesuai zamannya. Ini juga berhubungan sekali, cara mendidiknya ini juga berhubungan sekali dengan Ali Imran 159. Maksudnya yang saya tangkap dari Ali Imran 159 itu adalah ayat 159 ya. Maka karena rahmat Allah engkau bersikap lembutlah terhadap mereka itu terhadap anak-anakmu. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Ayat Al-Quran aja udah menjelaskan, kalau orang tua berlaku keras dan berhati kasar kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya akan menjauh pada orang tuanya. Maka maafkanlah mereka dan mohon ampunkanlah mereka. Jadi kalau ada anak itu salah, maafkan dan mohon ampunkanlah kepada Allah. Dan musyawarahlah dengan mereka dengan sesuatu urusan. Setelah itu musyawarahlah, apa sih permasalahannya, bagaimana jalan keluarnya itu diambil. Al-Quran aja udah menjelaskan lah bagaimana cara bersikap, bertindak kepada anak, lemah lembut, jangan bertindak kasar, berhati keras gitu loh. Terus maafkan anak, mohon ampunkan anak kepada Allah. Kemudian musyawarah untuk mufakat dengan anak, apa yang sudah ditangkap gitu. Jadi maksudnya adalah yang pertama harus lemah lembut bicara kepada anak, yang kedua harus maafkan kesalahan anak, yang ketiga baru mohon ampun kepada Allah atas kesalahan anak, yang keempat baru musyawarah atau kita diskusi dengan anak. Kalau 1, 2, 3-nya tidak kita lewati, langsung musyawarah aja. Musyawarah ini maksudnya bicara sama anak, yang ada malah kita emosi terhadap anak. Jadi emang kodratnya anak, kita orang tua emang begitu ya, emang harus lebih bijaksana daripada anak, Bapak Ibu. Ini oke. Yang saya masuk cara yang pertama itu adalah menggunakan kata-kata yang positif. Menggunakan kata-kata yang positif tuh gini. Misalnya anak ibu mau sekolah, terlambat bangun sekolah. Kebanyakan orang tua, kebanyakan ya tidak semua, yang dilakukannya adalah terlambat sekali. Udah dibilang jangan terlambat bangun. Itu udah diucapkan berkali-kali loh, ibu-ibu tuh masuk ke panca pendengarannya, itu diserap loh. Kalau sistem sarafnya tuh makin lama makin jelas tuh di garis-garis sistem sarafnya apa yang ibu katakan. Jadi dia emang besoknya dia terlambat lagi. Apalagi itu yang bicara ibunya. Kalau orang lain yang bicara mah dia nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Tapi kalau ibunya yang bicara, orang tua yang bicara, dia akan berpikir dia emang terlambat gitu loh. Apalagi kalau ada orang tua yang bilang ini, kamu bodoh sekali ya, malas belajar, bodoh sekali, diulang itu kata-kata bodoh. Jadi itu terserap di otak anak, di pikiran anak, dan anak akan merasa dirinya insecure, dan anak akan merasa dia tuh bodoh, dan dia akan sangat yakin dirinya bodoh. Kenapa? Karena yang bilang dirinya tuh bodoh orang tuanya, ibunya yang melahirkan dia, yang mengandung dia, yang menyusui dia, bilang dia bodoh. Kalau tetangganya dia, teman-temannya dia, gurunya dia, atau siapa sekelilingnya dia bilang bodoh, dia mungkin nggak terlalu peduli. Tapi karena ini ibunya, orang yang sangat dihargai, sangat peduli sama dia, bilang dia bodoh, ya dia percaya gitu. Dan apa yang terjadi kepada anak-anak yang bilang begitu, iya dia percaya dia bodoh, ibu-ibu, dan dia akan bodoh gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi, bicara kepada seni menegur anak itu yang pertama, gunakanlah kata-kata positif. Misalnya anak terlambat bangun, atau dia mandi di kamar mandi itu kelamaan, bisa misalnya dia mandi kelamaan udah 1 jam nih, udah mau berangkat sekolah belum selesai mandi, diketok kamarnya, ayo cepet mau berangkat sekolah nih, cepet ya, itu nggak apa-apa kalau bilang gitu. Jadi dalam otak anak, dalam pikiran anak tuh dia akan bilang nih, cepat. Terus kalau misalnya nilainya kurang, ulangan atau apa tuh nilainya kurang, jangan bilang bodoh, diganti kalimat, belajar yang rajin ya, kamu pasti bisa, kamu hebat, kamu pasti bisa. Itu anak tuh akan yakin, akan semangat, akan percaya dirinya akan tinggi, karena yang bilang itu ibunya. Dia akan yakin dia akan bisa, dia akan yakin dia pintar, dia akan yakin dia hebat gitu loh. Jadi kalau dia udah berpikiran positif, saraf-saraf di otaknya itu akan menyalurkan energi positif ke seluruh tubuhnya, maka dia akan berpikiran positif, dia akan berprestasi. Coba deh bapak-bapak dan ibu-ibu. Terus ya sebagian orang tua juga mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin diharapkannya gitu loh. Contohnya gitu, kamu ini makannya lama banget. Sebenarnya kan yang ibu harapkan adalah si anak ini makannya cepat ya, tapi ibu mengatakan sesuatu yang tidak ibu harapkan ya. Kamu ini makannya lama banget. Kamu ini mengerjakan PR-nya lama banget. Kamu ini sekolahnya rankingnya
kamu ini di sekolah nakal banget. Itu kan ibu tidak mengharapkan itu yang terjadi sama anak ibu, tapi ibu mengatakan itu. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang tidak kita harapkan. Katakan yang benar tuh, nak makannya cepat ya nak belajar yang rajin ya nak, gitu loh. Sampaikanlah hal-hal yang kita inginkan dari anak, bukan hal-hal yang tidak kita inginkan dari anak. Jadi pertama, yang seni menegur anak laki-laki adalah yang pertama itu, katakanlah yang kita inginkan dari anak, misalnya dia rajin belajar, dia mendengarkan kata orang tuanya, dia bangun pagi, dia datang ke sekolah tepat waktu, dia berprestasi. Sampaikan itu. Dan balik lagi ke video saya sebelumnya, etika bicara dengan anak laki-laki tidak bisa bicara lama-lama, tidak bisa bicara sering-sering. Satu kali dia udah cukup, dia sudah nangkap di pikirannya. Terus yang kedua adalah, yang pertama itu kan menggunakan kata-kata yang positif. Yang kedua adalah memberikan contoh. Memberikan contoh ini begini ibu-ibu. Ibu-ibu atau bapak nyuruh anaknya sholat maghrib, sementara ibunya megang HP, ibunya masih di dapur, ibunya belum mandi, ibunya belum ambil wudhu. Iya, anaknya mendengar sih, ya sholat maghrib, ya mendengar azan maghrib, tapi visual yang dilihatnya ibunya belum siap untuk sholat gitu loh. Kalau ibunya, orang tuanya belum siap untuk sholat, mungkin gak anaknya akan siap untuk sholat? Mungkin gak? Ya enggak gitu loh. Jadi yang harus dilakukan adalah memberikan contoh pada saat ibu sholat, ibu udah wudhu, ibu udah pakai mukena, ibu udah menggelar sajadah. Kalau bapak-bapak udah pakai koko, udah siap untuk berangkat ke masjid, suruh anaknya uduk, itu anaknya bakalan bangkit gitu loh, bakalan langsung bergerak karena ada contoh. Jangankan anak-anak saya aja nih, sama adik saya ya, saya bilang sholat dulu kata aku sama adikku. Terus adikku bilang gini, ya Ica sholat dulu. Jadi aku bilang sama adikku, mau sholat aku tuh harus udah wuduk dulu, udah pakai mukena, udah gelar sajadah, baru adikku nurut. Kalau enggak tuh dia bilang ya duluan gitu. Kalau ke orang tua dia nggak mungkin duluan, tapi dia tuh nggak bakalan bergerak ibu-ibu kalau ibu-ibu atau bapak-bapak tidak memberikan contoh. Jadi kalau mau anak kita sholat, ya kita udah uduk dulu, udah pakai mukena dulu, udah gelas sajadah, uduk, dia bakalan mau itu. Apalagi kalau yang masih TK SD gitu ya, dituntun uduknya gimana segala macam itu, karena dia mendengar disuruh uduk, disuruh sholat, terus dia melihat visualnya, ada contohnya, dia bakal ngikutin gitu loh. Terus yang terakhir ya adalah seni menegur dan menguji anak adalah teguran 1 menit. Teguran 1 menit ya ibu-ibu, ini Dr. Aisyah Dahlan bilang, ini bukan kesimpulan saya hanya sharingkan apa yang saya dengar, yang saya lihat dari ceramah Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Jadi menegur anak kita adalah cukup 1 menit, bukan berjam-jam ya ibu-ibu, bukan berjam-jam. 1 menit ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah 30 detik pertama untuk teguran yang keliru, 30 detik yang kedua adalah pujian untuk perilaku baik. Jadi 1 menit, 30 detik pertama adalah teguran yang keliru, teguran atas tindakan dia yang keliru. Yang 30 menit yang kedua adalah pujian tentang perilaku baiknya. Contohnya begini, kalau Ibu Aisyah Dahlan itu mencontohkan anaknya, atau tuh anaknya SD apa TK, anaknya kalau nggak salah itu masih usia SD apa TK gitulah ya. Biasanya anak ini dijemput sama Ibu Aisyah Dahlan itu jam 11. Pada saat ibu tuh menjemput jam 11, ternyata anaknya itu nggak ada di sekolah. Terus ditanyalah kepada gurunya, iya tadi baru bentar ini ada loh di sini Bu. Terus ibunya udah cari kemana-mana, dia nggak lihat. Terus ibu tuh pulang, nggak lama Ibu Aisyah tuh kan pusing. Jadi anaknya ini pulang jam 5 sore. Jadi bayangin ibu, dari jam 11 sampai jam 5 sore anak ini baru pulang. Terus pada saat anaknya pulang, anak yang pertama ya itu, anak yang pertama laki-laki dibilang, jadi 30 menit yang pertama adalah teguran untuk sifat yang keliru. 30 detik yang pertama teguran untuk sifat yang keliru. 30 detik yang kedua adalah perilaku baik. Jadi Bu Aisyah tuh dia di ruang tamunya, di satu ruang itu ada jam gini, tapi untuk 1 menit. Jadi dia berdirikan anaknya sebelah sana di samping jam itu, jadi dia tahu nih 30 detik itu berapa lama. Jadi pada saat anaknya ini pulang, dia tanya, nih
teguran untuk anak laki-laki 1 menit ya. 30 detik yang pertama yang ditanyakan ialah anaknya laki-laki itu bernama Lanang. Lanang kemana aja? Ibu khawatir, ibu cemas karena pada saat ibu ke sekolah Lanang tidak ada. Itu 30 detik udah selesai. 30 detik yang kedua Ibu Aisyah bilang gini, padahal ibu senang loh sebelum-sebelumnya Lanang di sekolah, terus ada di sekolah pada saat ibu menjemput. Udah habis 30 detik kedua. Terus yang ketiga adalah kita memberikan kesempatan bicara apa alasannya dia telat pulang, apa alasannya pada saat kita ke sekolahnya dia nggak ada. Jangan sampai kita tidak memberikan kesempatan Bu, jangan sampai kita tidak mendengarkan penjelasan anak. Terus yang dilakukan Ibu Aisyah adalah dia memberikan kesempatannya apa yang terjadi, kenapa anaknya itu pada jam 11 tuh nggak ada di sekolah. Terus anaknya bilang gini, Lanang sudah berusaha menelpon ibu pakai HP orang teman, ibunya teman Lanang, tapi ibu nggak ngangkat. Jadi itu kesalahan ada di dirinya Ibu Aisyah. Dia tidak mengangkat telepon dari orang tua teman anaknya, dan itu informasi sangat penting sekali. Jadi dia udah selesai nih, teguran anak ini udah selesai, dia juga evaluasi juga, oh kenapa dia tidak mengangkat telepon gitu loh. Jadi teguran anak itu sampai di sana aja ibu-ibu. Terus kemudian kalau diberikan nasihat ke depannya, jadi setelah bilang 30 detik yang pertama teguran tuh, ibu Lanang kemana jam 11, ibu khawatir, ibu cemas. Terus bilang, jadi si Lanang nih tahu nih pada saat dia nggak ada di sekolah, ibunya menjemput dia nggak ada di sekolah, ibunya tuh khawatir, ibunya cemas tuh dia tahu, dia meresapi dalam otaknya, karena yang diomongin ibu cuma itu. Terus ibunya memuji, ibu senang loh sebelumnya setiap jam 11 Lanang selalu ada di sekolah. Dia tahu nih yang ibunya senang tuh dia tepat waktu di sekolah jam 11. Jadi bakalan disimpan di memori di otaknya. Jadi kita jangan bicara panjang lebar gitu. Anak laki-laki tuh dia bakalan malas nangkapnya gitu, karena kodratnya begitu ibu-ibu. Terus satu lagi adalah yang paling penting banget ya, karena perbedaan retina mata anak laki-laki dan perempuan. Retina mata anak laki, bukan anak laki-laki aja ya, semua laki-laki, retina matanya itu adalah memanjang ke depan, menyempit ke samping kiri dan samping kanan. Jadi dia fokus ke depan, jadi samping kanan samping kiri ini dia nggak lihat, dia fokus saja. Tapi jangkauan ke depan itu lebih jauh dari jangkauan perempuan. Misalnya dia bilang nih, gedung itu udah kelihatan ya, kalau kita perempuan mana itu. Kalau perempuan nggak lihat, tapi dia udah lihat, karena perbedaan panjang jangkauan retina tadi itu memang seperti itu. Tapi dia kalau untuk kiri dan kanan tuh dia nggak lihat doh. Contohnya ini, yang anaknya Ibu Aisyah itu kan dia tanya, dia berdiri nih di depan lemari baju dan dia tanya, ibu di mana baju seragamku? Dia berdiri di depan baju yang dilipat-lipat, sementara baju seragamnya di sebelahnya yang dihanger. Ini yang dilipat sini, yang dihanger sini. Dia melihat yang dilipat aja, dia nggak menemukan yang dilipat. Kenapa? Karena baju sekolahnya dihanger. Pada saat ibunya datang, ini loh nak yang dihanger ini. Oh ada ya bu. Terus karena Ibu Aisyah itu dia tahu, karena mata retina laki-laki itu dia fokus ke depannya aja, dia nggak melihat ke kanan, ya dia nih benar mata laki-laki nih fokus ke depan, ya dia nggak marah, karena emang begitu. Jangan sesekali bilang gini, kamu nggak mencari pakai mata ya, ditaruh di mana sih matanya? Pantang bagi anak laki-laki, dibilang begitu, kamu tidak memakai, nggak punya mata. Kalau anak nih dia sekolah, terus kita bilang gini, kamu nggak punya mata ya, ini ya taruh di depan kamu nggak ada. Dia kalau pada sekolah, dia seharian itu dia nggak bakalan fokus belajar. Itu yang disampaikan Ibu Aisyah Dahlan. Terus yang ini nih, anak itu dia tadi laki-laki itu adalah dia hipotalamusnya itu lebih besar 2,5 kali dari perempuan. Jadi dia mempunyai dia untuk tingkat keamanan, rasa lapar dan seks itu lebih tinggi dibandingin perempuan. Keamanan itu makanya laki-laki itu disebut hunter, dia pemburu, karena mata retinanya itu tadi panjang ke depan, dia akan lebih jangkauan melihat ke depan itu lebih tinggi, ditambah ini tingkat keamanannya hipotalamusnya 2,5 kali lipat dari wanita. Jadi dia benar-benar sebagai pemburu gitu loh. Makanya laki-laki ini ditugaskan mencari nafkah di luar gitu. Sementara kalau di perempuan itu lebih di rumah, tidak 24 jam juga di rumah, tapi kebanyakan di rumah. Makanya Ibu Aisyah Dahlan bilangnya begini nih, kalau perempuan itu jaga sarang, mengurus rumah tangga, dan laki-laki itu adalah pemburu itu adalah pencari nafkah.
Jadi kalau perempuan tuh saya akan bahas ini nanti lah ya pada saat ntar kalau saya bahas lagi nih sejam loh. Nggak kelar-kelar nih video kayak gitu ya. Jadi ini terus karena hipotalamusnya tadi lebih besar, anak laki-laki walaupun dia anak-anak, dia akan menjaga ibunya, keluarganya, rumahnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kalau Ibu Aisyah itu mencontohkan ini, pada saat dia sakit dia punya anak laki-laki 4, satu perempuan. Anak laki-laki itu akan berbaris waktu itu masih kecil-kecil, masih SD kelas 1 kelas 2 gitu, sama TK kan anaknya. Waktu itu Ibu Aisyah dirawat di rumah sakit, dia berbaris di depan kamar ibunya. Pada saat ada orang menjenguk, anaknya bilang gini, "Mengapa ibu sakit?" Dia bilang gitu. Kalau sebagian orang nggak tahu itu karena dibilang songong, enggak, itu adalah dia sebagai penjaga keamanan